بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah lebih jelas lagi mengatakan, adapun nama Allah Al-Fattah memiliki dua makna. Al-awwalu yarji'u ila ma'na al-hukm alladhi yaftahu baina ibadihi. Yang pertama, makna Al-Fattah ini kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan apa-apa yang terjadi di antara hamba-hambanya. Wa yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'iin. Makna Al-Fattah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keputusan tersebut Allah Jalla wa Ala menurunkan syariat. Dan dengan keputusan tersebut yahkumu bainahum, Allah akan memutuskan perkara yang diposisikan antara manusia. Bi ithabatit ta'iin, Allah akan memutuskan perkara dengan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat taat. Wa uqubatil 'asin, memutuskan perkara dengan memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku maksiat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi makna Al-Fattah yang pertama ini kembali kepada keputusan syar'i berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Dia yang berhak memutuskan dengan memerintahkan ini dan itu. Dia yang berhak memutuskan dengan melarang ini dan itu. Dan dia pula yang telah menyusun berbagai macam bentuk ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam keputusannya yang dia perintahkan kepada mereka. Dan dia pula Jalla wa'ala yang telah menetapkan ancaman bagi segala macam penentang-penentang perintahnya yang melanggar larangannya, hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat, ganjaran di dunia maupun ganjaran di akhirat. Kaqaulihi ta'ala, di antaranya Allah Jalla wa'ala menjelaskan, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, qul yajma'u bainana rabbuna, katakanlah Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kami kelak akan mengumpulkan antara kita, thumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia akan memberikan keputusan antara apa yang kita persisihkan dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, maka dialah Tuhan Allah Al-Fattah, pemberi keputusan, Al-Alim yang maha mengetahui. Wa qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya Tuhan, putuskanlah antara kami dan antara kaum kami dalam perselisihan ini dengan putusan yang hak. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi kembali kepada makna syar'i. Putusan Allah yang kembali kepada makna syar'i berupa perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya, berupa ganjaran bagi orang yang melakukan perintahnya dan ancaman bagi orang yang melanggar larangannya. Ini yang pertama. Fal ayatul ula, maka ayat ya yang pertama tadi disebutkan, fathuhu bainal ibadi yaumil qiyamah, keputusannya di antara hamba-hamba yang diposisikan hamba di hari kiamat. Dia akan putuskan, wa hadza fid dunya bi an yansural haqqa wa ahla. Adapun keputusan yang terjadi di antara hamba-hamba di dunia, Allah telah putuskan akan memenangkan, ya, yansur ahlahu, akan memenangkan orang-orang yang di atas kebenaran. Itu putusan di dunia. Pasti Allah akan tunjukkan kebenaran, Allah akan menangkan yang di atas kebenaran. Walaupun mungkin Allah tunjukkan perkara tersebut setelah proses panjang, Allah akan tunjukkan kebenaran.
Sebagaimana kita ketahui, Allah tunjukkan tauhid dengan proses yang panjang. Bukan langsung Rasulullah ketika diutus, langsung Rasulullah SAW mampu menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Tidak. Selama 8 tahun setelah hijrah, 13 tahun setelah kenabian, baru Rasulullah berhasil menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, Baitullah. Ketika itu dia mengatakan, Qul wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Kebatilan pasti lenyap di dunia dan di akhirat. Kebenaran pasti akan berkekalan dan menang di dunia dan akhirat. Walaupun kemenangannya ya terkadang cepat, terkadang lambat, tapi pasti dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keputusan Allah di dunia. Wa yudhillul batila wa ahlah. Wa yudhillal batila wa ahlah. Di dunia ini pasti Allah akan hinakan kebatilan dan orang-orang yang berada di atas jalur kebatilan. Ya, meski terkadang hukuman tersebut tidak langsung. Ya, setelah 8 tahun baru Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 8 tahun hijrah, setelah 13 tahun kenabian, baru Allah hinakan ya kaum musyrikin. Tapi akan datang masanya Allah hancurkan kebatilan. Maka ikhwati fillah, tak perlu khawatir untuk melakukan kebenaran. Pasti akan Allah menangkan. Tapi berhati-hatilah kita, takutlah kita kalau kita di atas kebatilan. Pasti Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat, cepat atau lambat. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya apa? Al-Fattah. Orang yang berbuat kebatilan di dunia ini dalam segala bab, dalam muamalah dengan manusia, berbuat batil, menipu, menzalimi orang, akal-ngakali orang, pasti akan datang hukuman Allah Jalla wa'ala baginya di dunia, cepat atau lambat. Tak akan ada orang yang berbuat kezaliman itu langgeng sampai akhir hayatnya. Pasti akan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kuatnya Fir'aun, runtuh. Betapa kuatnya Namrud, hancur. Ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqi'u bainahum al-uqubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan terhadap mereka berbagai macam bentuk hukuman-hukuman. Maka hidup ini hendaklah kita benar-benar berupaya di atas kebenaran, menjalankan kebenaran meski pahit, meski dikucilkan, meski diasingkan, tapi Allah telah gariskan akan tampak kebenaran satu masa kelak. Al-ma'na tsani. Makna daripada nama Allah Al-Fattah yang kedua, fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Allah telah tentukan, putuskan ya terhadap hamba-hambanya untuk memberikan kepada mereka berbagai macam pintu-pintu kebaikan, membukakan untuk mereka berbagai macam ragam pintu-pintu kebaikan yang mereka bisa masuk daripadanya, menikmatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun yang Allah telah tetapkan bagi manusia, Allah bukakan bagi manusia daripada pintu-pintu rahmatnya, tak akan ada yang dapat mencegahnya. Al-ayah, yaftahu li ibadihi manafi'ad dunya wad-din. Dia yang telah membukakan bagi hamba-hambanya dan memutuskan untuk mereka berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang mendatangkan bagi mereka manfaat dalam urusan dunia mereka maupun urusan agama mereka. Fayaftahu lahum fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayatihi aqfalal qulub. Di antara pintu-pintu kebaikan tersebut Allah bukakan bagi mereka, bagi orang-orang yang Allah khususkan
dengan kasih sayangnya, kelembutannya, perhatiannya, aqfalul qulub, Allah bukakan bagi mereka hati-hati yang terkunci. Tak semua ikhwati fillah hati manusia itu terbuka menerima kebenaran. Tak semua. Bahkan yang terdekat dengan para nabi pun kadang-kadang dikunci mati hatinya, tidak menerima kebenaran. Sebagaimana ayah Nabi Ibrahim, Azar, istri Nabi Lut, ya, sebagaimana istri Nabi Nuh, sebagaimana paman Nabi Abu Lahab, ya, yang begitu benci kepada Nabi SAW, namanya Abdul Uzza, ya, sebagaimana paman Nabi yang begitu sayang kepadanya, mempertahankan dan memperjuangkannya, siap mati untuknya, namun tak mau menerima cahaya Islam. Siapa? Abu Talib. Allahu Akbar. Di antara bentuk nama Al-Fattah, Allah Jalla wa'ala telah memutuskan untuk membukakan hati-hati yang terkunci. Allahu Akbar. Wa yudirru 'alaiha minal ma'arifir rabbaniyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati tersebut pemahaman, ya, al-ma'ani minal ma'arifir rabbaniyah, berbagai macam bentuk ilmu, informasi, keterangan tentang Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah berikan kepada mereka ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Jalla wa'ala. Allah bukakan hati mereka untuk mau mengetahui tentang Allah, siapakah dia Allah, untuk dapat mengetahui apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya. Allah bentangkan bagi mereka jalan, memudahkan mereka sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Wal haqa'iqil imaniyah, Allah bukakan bagi mereka hakikat daripada iman, ma yuslihu ahwalaha, yang dapat dengan hakikat tersebut Allah Jalla wa'ala memperbaiki kondisi hati mereka. Wa tastaqima bihi 'ala as-siratil mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat tersebut, dengan ma'rifat tersebut, ya, menuntun hati-hati itu untuk dapat berjalan di atas jalan yang lurus. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya apa? Al-Fattah.